Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Enggak, jasad itu harus kita kuburkan di suatu tempat. Gua nggak mau masuk penjara, ucap Fikri kepada teman-temannya yang sedang panik. Gua nggak setuju. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Siapa tahu dia masih bisa diselamatkan. Kali ini aku memberikan pendapat, namun ditolak mentah-mentah oleh kedua rekanku. Gila, lu sendiri aja udah ngecek kan? Nafasnya udah nggak ada. Udah, nggak usah banyak bacot. Masukin jasadnya ke mobil, perintah Reza tanpa mau mendengarkan pendapatku. Kami memasukkan jasad Rani ke mobil, menundukkan seolah-olah dia tertidur di kursi belakang. Aku menjaganya agar seolah-olah Rani terlihat masih hidup. Mobil berjalan dengan tidak tentu. Hujan turun begitu deras menyulitkan kami untuk mencari lokasi untuk menguburkan jasad Rani. Namun akhirnya kami memutuskan untuk menghentikan mobil kami di pinggir jalan tol. Hutan kecil terlihat dari sini. Rifki berlari ke hutan itu mengecek apakah ada orang lain selain kami di sana. Ambil peralatan, kita kuburkan dia di sini, ucap Rifki dengan terengah-engah dengan badannya yang basah kuyup karena hujan. Kami segera mengambil peralatan, menggali cukup dalam untuk memastikan jasad Rani tidak ditemukan oleh orang lain. Nandar, ambil jasad Rani, perintah Reza kepadaku. Aku berlari ke mobil yang tak jauh dari tempat kami menggali. Namun aku tak percaya dengan apa yang aku lihat. Rifki, Reza, jasad Rani gak ada, ucapku kepada kedua temanku. Rizky dan Reza saling menatap. Seolah tidak percaya dengan ucapanku, mereka berlari ke mobil dan ikut mencari. Tadi jasadnya ada di sini kan? Kita semua tahu itu. Atau jangan-jangan ada orang lain selain kita di sini? Tanya Rifki dengan cemas. Cari, harus ketemu. Nyawa kita taruhannya, ucap Reza dengan emosi. Wajar saja Reza terlihat paling panik, karena dialah yang mendorong Rani pacarnya dari balkon villa yang kami sewa. Kami mencari keliling hutan dengan guyuran hujan yang semakin deras, namun tak satu petunjuk yang kami temukan. Sampai akhirnya Reza melihat sosok seorang terkapar di tengah jalan tol. Itu Rani, teriak Reza. Reza dan Rifki segera berlari menghampiri jasad Rani yang tergeletak di sana. Hujan yang deras mengganggu pandanganku sehingga aku tidak bisa melihat di mana posisi Rani yang dia maksud. Bila memang dia di sana, apa mungkin Rani masih hidup? Reza berlari menghampiri jasad yang dia lihat. Rifki menemaninya bersiap membopong jasad pucat dengan tubuh basah dan darah yang masih belum kering. Belum sempat mengangkat jasad Rani, tiba-tiba mata Rani terbuka, memandang kedua laki-laki yang mencoba untuk mengangkatnya. Reza, aku gak mau sendirian, ucap jasad pucat itu kepada Reza. Seketika aku melihat sebuah truk besar lewat dengan kecepatan penuh menghantam kedua tubuh temanku itu tanpa ampun. Darah berserakan kemana-mana. Potongan-potongan tubuh berhamburan di sekitaran jalan tol. Aku tidak percaya dengan apa yang terjadi dan segera berlari menghampiri mereka. Namun belum sempat sampai ke sana, aku terhenti dengan sosok perempuan pucat yang berdiri di hadapanku di tengah derasnya hujan. Dan benar, itu adalah Rani. Gak mungkin, kamu sudah mati. Gak mungkin, ucapku pada makhluk itu. Matanya terlihat sangat marah. Aku mundur berusaha menghindarinya hingga tanpa sadar aku terperosok ke lubang yang kami gali. Lubang ini lebih pantas untuk seorang pembunuh, ucap makhluk itu dengan mata penuh amarah. Seketika tubuhku tak bisa bergerak. Aku berusaha berteriak namun derasnya hujan menyamarkan suaraku. Tumpukan tanah mulai berjatuhan menutupi tubuhku. Aku tak bisa berbuat apa-apa.
hanya tangisan dan teriakanku yang pasti tak akan didengar oleh siapapun. Tolong maafin aku, Rani. Ucapku sekuat tenaga, namun tumpukan tanah itu tetap jatuh ke atasku. Oke, itu cerita yang luar biasa yang dikirimkan oleh Mas Nandar. Narasumber setia kita yang ceritanya nggak pernah gagal kan, membuat kita berinding. Sekarang udah lewat tengah malam. Saatnya kita undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan Radio Tengah Malam. Saya Ardian, pamit undur diri. Aku melepas headphoneku. Suara tepuk tangan dari teman-temanku terdengar dari luar ruangan. Gila, cerita lu kali ini benar-benar bikin merinding, ucap Nizar sambil menyambutku keluar ruangan siaran. Ini cerita orang, gue cuman bacain, jawabku. Tetap aja, kalau bukan lu yang bacain, pasti gak akan seserem itu, ucapnya lagi. Aku menghampiri teman-temanku di luar ruangan. Mereka adalah teman-teman dari komunitas pencinta cerita horor. Kami berkumpul di studio dan memang merencanakan ini sejak lama. Mencari lokasi-lokasi angker yang sekiranya bisa menjadi inspirasi untuk cerita-cerita horor berikutnya. Jangan lupa cek kelengkapan, sekalian nanti live report di lokasi sana, ucap rekanku Dika, sang operator radio sekaligus penyiar cadangan andalanku. Beres, doain aja sinyalnya di sana gak bermasalah, ucapku sambil berpamitan. Kami berempat memasuki mobil dan berangkat menuju kota tujuan kami di Jawa Tengah. Kabarnya di sana banyak lokasi-lokasi seram yang bisa dieksplor. Aku tertidur selama perjalanan, hingga akhirnya mobil yang kami kendarai berhenti di sebuah guest house atau rumah singgah. Maklum kami berangkat dengan budget pas-pasan, jadi rumah singgah adalah tempat pilihan kami. Siang ini kita full istirahat ya. Sore nanti kita siap-siap menuju pabrik gula yang gak jauh dari sini, ucap Nizar pada kami. Yakin kita mau ke sana? Itu pabrik udah puluhan tahun gak beroperasi loh. Bisa-bisa kita ketemu hantu beneran, balas Ranto dengan sedikit keraguan. Udah tenang aja. Kalau emang terlihat berbahaya, kita langsung cabut. Toh kita cuma nyari cerita seramnya aja kan, bukan nyari hantunya, ucap Didi meyakinkan Ranto. Aku menyelesaikan check-in di resepsionis dan menuju arah kamar. Terlihat seorang pegawai menawarkan untuk membantu membawakan tas kami, karena ternyata letak kamar kami cukup jauh ke belakang rumah. Kami beristirahat seperlunya, mempersiapkan diri dan berkumpul kembali di lobi. Nizar kembali menyetir mobil dan Didi sebagai pencari informasi yang menunjukkan lokasi di mana pabrik gula yang dimaksud itu. Menjelang maghrib mobil kami mulai memasuki lokasi yang menyerupai hutan, namun terlihat jalur mobil masih dapat dilintasi di tempat ini. Tak lama sebuah bangunan tua terlihat dari kejauhan. Pabrik gula besar yang masih terlihat kokoh namun juga sudah dipenuhi oleh tanaman merambat. Suasana angker sangat terasa di tempat ini. Langit senja yang memerah menyempurnakan suasana misterius bangunan tersebut. Kita mulai dari mana? Tanyaku pada Nizar. Kalau pintu depan gak terkunci, kita masuk lewat pintu depan aja, ucap Nizar. Ranto berinisiatif berjalan menuju pintu depan untuk memeriksa. Ilalang-ilalang tinggi cukup menyulitkan langkah kami. Terlihat beberapa pohon pisang berdiri subur di dekat pintu masuk pabrik gula ini. Bisa, pintunya gak dikunci, info Ranto pada kami. Suara pintu besi terseret terdengar menggema dari pintu itu. Sebuah ruangan besar yang terisi mesin-mesin tua terlihat di hadapan kami. Tanpa sadar hari kini sudah mulai gelap. Kami menyalakan senter yang sudah kami persiapkan untuk memperjelas penglihatan kami. Atap-atap yang telah rusak membiarkan cahaya bulan masuk menerangi sudut-sudut bangunan ini. Kita gak usah lama-lama ya, jelas Ranto. Iya Tok, gue juga sekarang udah gak nyaman di sini, jawabku mendukung Ranto. Ruangan demi ruangan kami masuki. Hanya ruangan dengan tembok-tembok yang sudah lapuk dan mesin-mesin rongsokan yang terlihat. Aku rasa ini cukup untuk bahan dokumentasi dan materi live report nanti. Semua tak ada yang aneh, sampai akhirnya kami sampai di sebuah ruangan besar dengan pintu kayu yang terlihat cukup reot. Kami masuk ke dalam. Terlihat hiasan-hiasan kayu berbentuk topeng dan patung tertata di sini. Dan yang lebih mencurigakan, terlihat sebuah daun pisang yang terisi dengan bunga-bunga.
sepasang dupa dan kemenyan terlihat masih menyala di sana. Itu sesajen. Apa ada orang lain selain kita di sini? Tanyaku pada Nizar. Nizar tidak menjawab. Terlihat dia juga tidak nyaman dengan yang kami lihat. Kui jatahku. Mendadak Didi berkata dalam bahasa Jawa dengan nada suara yang tidak aku kenal. Matanya melotot dengan seringai yang aneh di wajahnya. Aku panik melihat tingkah Didi. Di, jangan bercanda, gak lucu, teriak Nizar. Sontak terdengar suara besi terbanting dengan sangat keras. Aku menduga itu adalah suara pintu depan tempat kami masuk. Ranto, pintunya, ucap Nizar dengan memberi isyarat pada Ranto. Saat kami sibuk mengecek pintu, terlihat Didi berjalan merangkak menghampiri sesajen itu dan kemudian memakannya langsung dengan mulutnya. Aku berlari menghampiri Didi dan mencoba untuk menghentikannya. Namun entah tenaganya begitu kuat sehingga tenagaku tak mampu untuk menahannya. Syarat sudah aku terima. Sekarang siapa yang mau duluan? Ucap makhluk yang merasuki tubuh Didi. Kami menyadari akan adanya bahaya dan mencoba keluar dari ruangan. Namun belum sempat aku lari, terlihat Ranto terjatuh seolah ada yang menarik kakinya. Aku menangkap tangan Ranto, namun sesuatu menarik kaki Ranto dengan cepat hingga ia terseret entah kemana. Ranto! Teriakku dengan mencoba mengejarnya, namun Nizar menahanku. Kabur Ardian, kita cari bantuan, perintah Nizar. Kami berlari keluar ruangan. Terlihat pintu besi tempat kami masuk sudah tertutup. Namun kami tetap berlari ke sana berharap pintu itu masih bisa dibuka. Namun ternyata kami salah. Sesuatu menahan pintu itu untuk terbuka. Aku mencoba mengambil telepon selulerku dan menghubungi nomor emergensi. Namun tak ada tanda-tanda teleponku akan tersambung. Aku mencoba menelpon Dika hingga teman-teman yang mungkin bisa menolong, namun tak ada satupun yang terhubung. Nizar terus menggedor pintu dan meminta pertolongan. Namun itu tidak lama, sampai kami mendengar langkah kaki mendekat dari langit-langit bangunan itu. Itu makhluk apa? Tanyaku dengan suara bergetar. Nizar jatuh dan terduduk tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Sesosok pocong. Tidak hanya satu. Pocong, kuntilanak hingga makhluk tinggi besar menyerupai genderuwo memandang kami dari setiap sudut ruangan pabrik gula ini. Kakiku bergetar. Nizar pun tak mampu menahan rasa takutnya. Spontan ia berlari menuju tempat di mana tidak terlihat makhluk-makhluk itu. Aku mencoba mengejarnya, namun Nizar berlari ke sebuah ruangan. Dan saat aku coba memasukinya, pintunya tertutup dengan sendirinya. Dan kini tinggal aku sendirian di aula pabrik gula bersama setan-setan ini. Lari, aku harus menyelamatkan diri. Tapi kemana? Aku melihat ke sekeliling tempat ini. Hanya ada pocong dan kuntilanak yang duduk di atas mesin dengan kaki yang menggantung. Dan yang aku takutkan pun terjadi. Didi merangkak keluar ruangan, menaiki mesin tua dan menjatuhkan dirinya sendiri hingga darah menetes dari kepalanya. Ayo ikuti aku, ucap Didi yang menghampiriku sambil merayap di tanah dengan tubuhnya yang penuh dengan darah. Tolong, siapapun tolong, teriakku sekeras mungkin. Namun tak ada siapapun yang merespon. Namun mendadak sakuku bergetar. Terlihat ada telepon yang masuk. Itu dari Dika. Aku pun segera mengangkat telepon untuk meminta pertolongan. Dik, tolong, teriakku di telepon. Oke, akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Terdengar suara Dika dari telepon. Bukan Dik, matiin radionya, perintahku. Oke, Ardian, ada hal apa aja nih yang bisa diceritakan untuk para pendengar? Ucap Dika melalui telepon. Dik, tolong Dik, kami dalam bahaya. Pabrik tua ini mengerikan, tolong gua Dik, perintahku pada Dika. Sorry, suara lu gak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan? Lu lihat apa aja di sana? Tanya Dika lagi yang terdengar belum mengerti kondisi kami saat ini. Aduh, siapa saja tolong. Sekumpulan pocong, kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini, ucapku pada Dika. Pocong? Kuntilanak? Gila, parah.
Pasti seru banget petualangan lu. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Buat para pendengar setia, stay tune terus di Radio Tengah Malam bersama gua Dika dan Ardian yang berada di lokasi. Ucap Dika sambil menutup teleponnya. Tanpa sadar, tangan Didi yang penuh dengan luka sudah menggenggam kakiku. Aku berusaha mundur melepaskan, namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku pun menoleh. Sesosok wajah pucat menyeringai dengan rambut yang tidak beraturan tepat berada di belakangku. Itu adalah kuntilanak yang tadi menatapku dari atas mesin tua. Selamat bergabung di Radio Tengah Malam dan kali ini bersama saya Dika. Gimana nih kabar para pendengar semua? Semoga udah siap ya untuk merinding bareng tengah malam ini. Spesial di malam ini kita akan ada live report dengan penyiar andalan kita Ardian yang sedang berada di pabrik gula angker di daerah Jawa Tengah. Aku mendekati radio, membesarkan volumenya dan menajamkan telingaku. Radio Tengah Malam adalah salah satu siaran favoritku. Cerita-cerita horor yang dibacakan seolah membawa aku menjelajah ke alam lain. Akhirnya kita tersambung dengan Ardian, penyiar favorit kita. Saat ini dia akan menyampaikan live report dari sebuah pabrik gula angker di Jawa Tengah. Oke Ardian, ada hal apa aja nih yang bisa diceritakan? Bahaya, pabrik tua ini mengerikan. Sorry, suara lu gak jelas. Apa tadi? Pabrik tua mengerikan? Emangnya lu lihat apa aja di sana? Sekumpulan pocong, kuntilanak ada di setiap sudut pabrik ini. Pocong? Kuntilanak? Wah, gila. Parah. Pasti seru banget petualangan lu. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya live reportnya. Semoga nanti sinyalnya sudah jelas. Dan buat para pendengar setia, stay tune terus di Radio Tengah Malam bersama gua Dika dan Ardian yang berada di lokasi. Pabrik gula? Tunggu, jangan-jangan itu pabrik gula di belakang desa ini. Sontak aku segera mengambil radioku, mengenakan sandal dan berlari keluar. Pak Le! Teriakku ke sebuah rumah yang tak jauh dari rumahku berada. Opo to Panjul, cah cilik tengah malam ngene teriak-teriak. Ucap Pak Le sambil membukakan pintu. Iki Pak Le, kayaknya ada yang masuk ke pabrik gula. Ucapku sambil menyodorkan radio. Kita sudah mencoba menghubungi Ardian kembali yang sedang berpetualang di pabrik gula. Namun sepertinya sinyalnya belum mendukung. Kalau gitu kita lanjut baca cerita dulu ya. Terdengar suara dari radio yang aku tunjukkan. Aduh, ya wes, tak cek dulu. Ucap Pak Les sambil bersiap mengenakan sandalnya. Aku melu, tak jemput Kliwon sek, sahutku. Ikut ya ikut, tapi monyetmu itu gak usah dibawa, ucap Pak Le. Kliwon adalah monyet peliharaanku. Aku menamainya seperti nama monyet peliharaan jagoan favoritku, si buta dari gua hantu. Aku sering membawanya ke hutan sekitaran pabrik gula. Di sana ada tanaman pohon-pohon pisang yang menjadi makanan favorit Kliwon. Biarinlah Pak De, biar cari pisang sendiri di sana, jawabku pada Pak Le. Pak Leku Bimo Sambara, salah satu orang terpandang di desa. Beliau memang dipercaya untuk mengurus permasalahan yang kadang terjadi di peninggalan pabrik gula zaman Belanda yang sudah lama terbengkalai. Rumput-rumput yang tinggi dan gelapnya malam menemani perjalanan kami. Hanya penerangan dari lampu patromak yang membantu penglihatan kami. Sebuah pabrik gula terlihat di hadapan kami dan terlihat pohon-pohon pisang tumbuh subur di depannya. Sontak Kliwon melompat dari bahuku dan bersiap menikmati pisang favoritnya di sana. Pak Le, pintunya gak dikunci? Tanyaku saat melihat tidak ada lagi gembok di pintu pabrik tersebut. Gak mungkin, pintunya selalu tak kunci, jawabnya sambil mempercepat langkahnya. Kami mencoba mendekat membuka pintu tersebut, namun sulit terbuka. Aku melihat ke sekeliling. Ternyata sebuah balok kayu menahan pintu ini dari luar. Kami menyingkirkan dan pintu pun berhasil terbuka. Kemudian terdengar suara rumput terinjak dari samping pabrik. Aku sedikit curiga, namun kurasa kondisi di dalam gudang lebih penting. Bener Jul, ada yang masuk, ucap Pak Le kepadaku. Bener kan Pak Le, tapi suasananya kok sepi begini ya, jawabku pada Pak Le.
Pak Le berjalan mengelilingi pabrik ini sambil melihat ke sekeliling dengan penerangan dari lampu patromak. "Woi, ada orang!" teriakku menggema ke seluruh pabrik gula, namun tak ada seorang pun yang menjawab. Pak Le terlihat serius di suatu sudut ruangan, terlihat seperti sedang berbicara dengan sesuatu. "Wah, bocah-bocah semprul, itu di sebelah sana, Jul," ucap Pak Le kepadaku sambil menunjuk ke sudut mesin tua. Dan benar saja, terlihat sosok remaja tergeletak di sudut aula pabrik gula dengan wajah yang sudah sangat pucat. Aku mengecek nafas dan jantungnya. Beruntung dia masih hidup. Mas, bangun mas," ucapku mencoba membangunkan pria itu, namun tidak ada respon dari tubuh itu. Sebentar." Pak Le merogoh tasnya, mengambil air minum dan membacakan doa dan meminumkannya kepada pria itu. Perlahan mata pria itu terbuka, terlihat mukanya masih pucat. Pak, tolong. Pria itu memaksakan diri untuk duduk dan menggenggam bahu Pak Le. "Tempat ini mengerikan, Pak. Tolong, teman saya kesurupan. Pocong kuntilanak berkeliaran di sekitar sini, Pak," ucapnya pada Pak Le. "Kuntilanak? Maksudmu yang di belakangmu itu?" ucap Pak Le. Pria itu menoleh ke belakang. Terlihat kaki pucat dan penuh luka menggantung di dekat kepalanya. Dia menoleh ke atas dan wanita itu dengan wajah pucat dan penuh luka menatapnya dari atas mesin tua. "Hah, tolong!" teriak pria itu sambil melompat menjauhi makhluk itu. "Itu namanya Sri, salah satu makhluk penunggu gudang ini. Kayaknya kamu juga sudah ketemu sama yang lain," jelas Pak Le. Iya Pak, itu Pak, makhluk yang menyerang saya," teriaknya lagi sambil menunjuk pada kuntilanak itu. "Nyerang gundulmu, justru makhluk yang kamu bawa yang bikin perkara di daerah sini. Kalau nggak ada Sri, mungkin kamu udah dibawa sama temenmu yang kesurupan itu," ucap Pak Le memarahi pria itu. Pria itu pun terheran, mencoba mencerna ucapan dari Pak Le. "Udah, tenang dulu. Kalian berapa orang kesini?" tanya Pak Le. "Berempat, Pak," jawabnya. "Siapa namamu?" tanya Pak Le lagi. "Saya Ardian, yang kesurupan namanya Didi. Tolong cari mereka, Pak, tolong," jawabnya. "Saya Bimo, dan bocah ini namanya Cahyo. Panggil saja Panjul," ucap Pak Le sambil meledekku. "Pak Le iki lo, asem. Jangan ngeledek terus, Pak Le. Mas Ardian ini idolaku, Pak Le, penyiar radio," protesku pada Pak Le. Sontak Pak Le tertawa berharap menghilangkan ketegangan. "Yowes, ayo kita cari. Itu si Kliwon suruh kerja, jangan cuma makan gratis," ucapnya kepadaku. Aku membuat simpul dari jariku dan menyulkan suara yang cukup keras untuk memanggil Kliwon. Monyet kecil itu kemudian masuk lewat jendela dan menghampiriku. "Cariin teman-teman masnya ya, kalau ketemu kabarin," perintahku pada Kliwon. Kliwon kemudian melompat lagi dari bahuku dan mulai mengelilingi ruangan-ruangan pabrik gula. Kami mulai berjalan menyisiri ruangan demi ruangan. "Pak Le, tadi maksudnya makhluk yang kami bawa itu apa?" tanya Mas Ardian. "Kalian gak sadar, ada salah satu dari kalian yang membawa makhluk dari luar. Dan sepertinya makhluk ini cukup berbahaya sehingga seluruh penunggu pabrik gula ini keluar semua," jelas Pak Le pada Mas Ardian. Jadi maksud Pak Le, pocong sama kuntilanak itu tidak bermaksud menyakiti. Tapi kami gak bawa makhluk apapun, Pak. Setidaknya tidak ada niat dari kami, Pak, tanya Mas Ardian lagi. "Selama kalian tidak mengganggu, penunggu sini tidak akan berbuat jahat. Paling cuman iseng," sahut Pak Le. "Gini aja, di ruangan mana terjadi masalah ini?" lanjut Pak Le. "Ruangan itu, Pak," jawab Mas Ardian sambil menunjuk ke ruangan dengan pintu kayu yang sudah reot. Kemudian Pak Le memasuki ruangan itu dan melihat sesajen yang sudah berantakan. "Kalian yang memasang sajen ini?" tanya Pak Le dengan wajah yang mendadak serius. "Bukan Pak Le, bukan," jawab Mas Ardian. "Jul, hati-hati, sepertinya ada yang berniat jahat," ucap Pak Le kepadaku. Aku mengerti yang dimaksud oleh Pak Le. Sarung yang kugunakan untuk melindungiku dari hawa dingin kini kuikatkan di pinggang.
Di mana? Di mana mangsaku? Terdengar suara mengerikan dari balik pintu kayu. Terlihat sosok manusia dengan badan yang penuh luka berjalan merangkak memasuki ruangan. Itu Didi, tolong Pak, ucap Mas Ardian sambil mundur mendekatiku. Belum sempat merespon, makhluk yang dipanggil dengan nama Didi itu melompat ke arah Mas Ardian, menerkamnya dan mencoba untuk menggigit wajahnya. Pak Le kemudian membacakan doa dengan suara yang cukup keras. Aku mencoba menarik Mas Ardian dari cengkeraman Mas Didi. Terlihat makhluk di dalam tubuh Mas Didi meronta-ronta dan mencoba keluar dari tubuh manusia itu. Pak Le membacakan doa dengan semakin khusyuk, hingga tubuh makhluk itu benar-benar terpisah dari tubuh Mas Didi. Kowe ora usah ikut campur. Terdengar suara ancaman menggema dari ruangan ini. Kemudian terdengar suara pintu terbuka dengan bantingan, seolah ada makhluk yang keluar dari ruangan dengan sangat cepat. Aku mencoba mengejar, namun Pak Le menahanku. Pak, bisa tolong Didi, ucap Mas Ardian. Pak Le kemudian mendekatinya dan meminumkan air pada Mas Didi. Terlihat luka-luka yang cukup parah pada tubuhnya. Sudah tidak ada lagi yang merasuki anak ini, tapi luka-lukanya parah, harus segera dibawa ke rumah sakit, ucap Pak Le. Belum sempat memeriksa lebih jauh, terdengar suara keras dari ruangan lain. Ampun, hentikan, teriak seseorang. Itu suara Nizar Pak, teman saya, jelas Mas Ardian. Aku berlari menuju asal suara itu. Pak Le dan Mas Ardian menyusul sembari membopong badan Mas Didi yang sudah tidak sadar. Aku masuk ke sebuah ruangan, dan itu adalah ruangan penggilingan. Sungguh pemandangan yang sangat mengerikan. Sebuah badan terlihat berada di sela-sela mesin penggilingan itu seolah siap untuk dilumat. Tolong! Terdengar suara dari orang itu. Makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang merangkak di sela-sela mesin itu. Menarik kaki pria itu mencoba untuk memasukkannya ke dalam mesin usang itu. Aku berlari menghampirinya, namun makhluk serupa menghadangku untuk mendekat. Segera aku membacakan doa-doa yang diajarkan oleh Pak Le dengan maksud membakar makhluk itu. Tidak terima dengan seranganku, makhluk itu mendekat dan bersiap untuk melibasku. Aku menghindar, menarik sarungku dan melibaskannya ke tubuh setan itu hingga ia terpental. Gimana Jul? Tanya Pak Le berhasil menyusulku. Itu Pak Le. Aku menunjuk kepada seorang yang sedang ditahan dalam mesin usang oleh makhluk itu. Itu setan lawu, ucap Pak Le dengan mimik muka yang kesal. Mas Ardian, coba periksa barang bawaan kalian. Jimat apa yang kalian bawa? Perintah Pak Le. Kami gak bawa jimat apa-apa Pak. Diam, periksa saja, ucap Pak Le memotong dengan memaksa. Kemudian Mas Ardian pun menurut dan membuka tasnya dan Didi. Dan benar saja, sebuah ikatan bambu tua dan tanah yang terbungkus kain kafan ditemukan di tas milik Didi. Ini apa? Gak mungkin Didi bawa beginian. Aku terheran dengan sesuatu yang kutemukan. Pak Le kemudian merebut dan mengambil benda itu dan melemparkannya ke tanah. Sebuah korek api tua diberikan kepada Mas Ardian. Nyalakan dan bakar benda itu, ucap Pak Le. Mas Ardian menurut dan menyalakan korek itu. Api kecil menyala dan menerangi sudut-sudut ruangan. Namun bukan pemandangan biasa yang terlihat, melainkan makhluk-makhluk halus penunggu gudang ini terlihat jelas melalui sinaran cahaya korek api tua itu. Pak, ini semua apa? Tanya Mas Ardian melihat ke sekeliling. Gak usah bingung dulu, bakar sekarang, perintahnya. Api disulutkan pada jimat itu hingga terbakar habis. Makhluk-makhluk yang menyerang Mas Nizar mulai terbakar dan perlahan mundur menjauhi Mas Nizar. Spontan Mas Ardian meletakkan Mas Didi dan berlari mengeluarkan temannya dari dalam mesin. Terlihat kakinya terluka dan penuh dengan darah. Namun tiba-tiba suara besi dipukul dengan keras. Brengsek, ngapain kalian ikut campur? Teriak seseorang yang muncul dari balik pintu yang terdapat di balik mesin penggilingan. Pak Le kemudian mengalihkan pandangannya kepada orang itu. Jadi kamu yang menjebak bocah-bocah ini, ucap Pak Le. Terlihat seseorang yang sepertinya seumuran dengan Mas Ardian muncul dari balik mesin tua itu.
Yang mengerikan, makhluk-makhluk yang menyerang kami tadi berkumpul di belakangnya, seolah sudah siap mendengarkan perintah orang itu. "Kamu kenal dengan dia?" tanya Pak Le pada Mas Ardian. Mas Ardian memperhatikan baik-baik orang itu dan samar-samar mengingat wajah orang itu. Itu petugas hotel, Pak, yang membawakan tas kami ke kamar," jawab Mas Ardian. "Petugas hotel? Jahat sekali kamu, Ardian. Kita sudah kenal lama," ucap orang itu menyeringai ke arah Mas Ardian. "Enggak, aku enggak kenal kamu. Kenapa kamu mencelakai kami?" tanya Mas Ardian pada orang itu. "Mencelakai? Tidak, ini semua demi kamu. Kejadian ini akan jadi cerita yang sangat fenomenal untuk diceritakan di radio tengah malam. Ini aku, Ardian. Ini aku, Nandar." Sulit untuk dapat mempercayai apa yang aku lihat. Kedua temanku terkapar tak berdaya setelah berurusan dengan makhluk halus yang selama ini hanya muncul di dalam cerita yang aku bacakan. Dan sekarang di hadapanku ada seseorang yang memimpin sekumpulan makhluk halus itu, yang mengaku sebagai Nandar, seorang yang setia mengirimkan cerita-cerita seram untuk radio tengah malam. "Seharusnya ini akan menjadi cerita yang menarik, tapi kenapa kalian merusaknya?" ucap Nandar kepadaku. "Jangan main-main. Perjanjian apa yang kamu lakukan dengan setan-setan itu?" tanya Pak Le Bimo kepada Nandar. "Bukan urusanmu. Setidaknya aku masih bisa mendapatkan satu korban untuk mengakhiri cerita ini," lanjut Nandar sambil meninggalkan ruangan penggilingan. Aku teringat akan Ranto. Dia ditarik oleh makhluk yang tidak aku kenal wujudnya. Ranto, Pak Le, masih ada satu teman saya yang belum ketemu," teriakku pada Pak Le. "Jul, cari duluan. Kalau ketemu panggil saya," perintah Pak Le pada rekan kecilnya itu sambil membantu menghampiri Nizar. Beliau membacakan doa pada sebotol air lagi dan meminumkannya kepada Nizar. Terlihat wajah Nizar tidak lagi pucat dan sekarang terlihat sedikit tenang. "Bisa jaga temanmu ini? Saya dan Mas Ardian harus mencari temanmu yang satunya lagi," tanya Pak Le pada Nizar. "Tapi Pak, kalau setan itu datang lagi?" tanya Nizar dengan ragu. "Gak usah takut, ada mereka yang menjaga makhluk itu untuk tidak mendekat ke ruangan ini," jelas Pak Le. "Mereka itu siapa, Pak?" tanya Nizar lagi. "Mas Ardian, coba nyalakan korek itu," perintah Pak Le kepadaku. Aku mengangkat kembali korek api yang masih aku genggam di tanganku dan menyalakannya untuk sekali lagi. Kilatan api kecil menyala, namun cahayanya cukup untuk menerangi seisi ruangan, dan samar-samar terlihat sosok-sosok makhluk halus di ruangan ini. Mereka adalah makhluk yang kami lihat di dekat pintu masuk tadi. Aku merinding, Nizar pun terlihat sangat panik. "Mereka penunggu pabrik gula ini, dan yang itu namanya Sri. Dia yang akan memberitahuku kalau kalian dalam bahaya," ucap Pak Le sambil menunjuk kepada sosok kuntilanak dengan wajah yang tak lagi utuh yang berdiri di dekat pintu. "Pak, yang benar aja, masa kami ditinggal sama mereka?" protes Nizar dengan wajah yang kembali pucat. "Mereka gak akan melukai. Jangan lupa baca doa saja dan mohon perlindungan dari Tuhan. Itu akan menjagamu dari niat-niat buruk," ucap Pak Le yang bersiap berdiri menyusul Panjul. Ketika korek api itu dimatikan, tak ada lagi sosok makhluk halus yang terlihat di ruangan itu. Ruangan demi ruangan kami masuki, namun tak ada tanda-tanda keberadaan Ranto. Kami terus mencari, bahkan sampai ke sudut-sudut mesin. "Pak, itu Dek Panjul pergi sendirian gak apa-apa, Pak?" tanyaku pada Pak Le. "Tenang, walaupun dia masih kecil, dia gak bisa diremehkan. Di belakangnya ada makhluk pelindung yang sangat kuat," cerita Pak Le kepadaku. Aku pun mengangguk, namun cerita mereka tetap saja tidak rasional di kepalaku. "Pak Le, di sini, di luar!" Terdengar suara teriakan menggema di aula. Itu adalah suara si Panjul. Kami segera berlari ke arah pintu menghampiri bocah itu. Suara gerimis terdengar ketika kami mendekati halaman pabrik. "Itu, di sana," ucap Panjul. Kami tidak melihat seorang pun di sana, hanya tanah kosong, pepohonan, dan seekor kera di bawah pohon pisang. "Itu Pak Le, di bawah kliwon,"
Terlihat seonggok tanah seperti bekas mengubur sesuatu. Kera itu terlihat menggali sedikit demi sedikit hingga mulai terlihat wajah manusia di sana. "Itu Ranto, dia dikubur hidup-hidup?" tanyaku. "Belum terlambat, Mas. Dari tadi Kliwon udah jaga di situ, ngejaga biar masih bisa bernafas," jelas Panjul kepadaku. Kami segera berlari untuk menolong Ranto, namun sesosok makhluk kurus dengan tangan dan kaki yang panjang menghadang kami. "Kamu tolong temanmu, makhluk ini biar kami yang urus," perintah Pak Le kepadaku. Aku berlari menghampiri Ranto. Kali ini tidak ada rasa takut. Di pikiranku nyawa Ranto lah yang terpenting. Aku menggali dengan tangan kosong, mengeluarkan sedikit demi sedikit bagian tubuh temanku ini. Namun yang aku khawatirkan pun terjadi. Dari atas pohon pisang menetes cairan hitam. Aku perlahan menoleh ke atas, namun tak lebih dari sejengkal dari wajahku kini muncul wajah penuh belatung dengan rambut yang rontok menggelantung terbalik menatap ke arahku. Belatung yang muncul dari rongga wajahnya terjatuh ke arahku. Aku menoleh ke arah Pak Le, namun terlihat dia masih sibuk dengan setan yang menghadang kami. Setan itu terjatuh dari atas pohon. Kali ini terlihat lapak tangannya sangat besar dengan cakar-cakar yang sangat panjang. Aku merangkak mundur mencoba menjauhi makhluk itu, namun setan itu cukup cepat untuk mencoba meraihku dengan cakarnya. "Kliwon!" teriak Panjul seolah memberikan perintah. Sontak monyet kecil itu berlari ke arahku, kemudian melompat ke perutku seolah mencoba untuk melindungiku. Cakar besar makhluk itu mencoba menyerang, namun samar-samar terlihat bayangan monyet besar dari tubuh Kliwon menghajar dengan keras setan itu hingga mundur berlari ke arah hutan. Aku menoleh ke arah Ranto, tubuhnya yang sudah keluar dari timbunan tanah. Kemudian rasa emosi membakarku. Tak pernah kubayangkan semua ini berasal dari seseorang yang aku kenal. "Nandar, keluar kamu, selesaikan urusan kita sekarang," teriakku di tengah gelapnya malam. "Keluar kamu!" Pak Le dan Panjul menoleh. Mungkin mereka heran dengan apa yang aku lakukan. Sesosok manusia keluar dari dalam hutan. Terlihat dia menyaksikan semua yang terjadi dari dalam sana. "Ardian, kamu masih ingat cerita ritual pemanggilan setan di Gunung Lawu yang kamu ceritakan? Ini hasilnya," ucap Nandar. Terlihat sekumpulan makhluk halus berkumpul di sekitar Nandar. "Gila kamu, berapa banyak tumbal yang sudah kamu habisi?" tanya Pale. "Banyak, terlalu banyak. Semua nama yang mati sudah aku kirimkan kepadamu," ucap Nandar memandangku. Aku mencoba mengingat semua cerita yang dikirimkan oleh Nandar. Hampir semua tokoh utama di ceritanya mati dengan sangat mengenaskan. Mungkin itu yang dia maksud. "Sudah, cukup. Hentikan semua ini," ucapku pada Nandar. "Tidak bisa. Harus ada bayaran atas semua ini, yaitu nyawa kalian," ucapnya kepadaku. Pak Le Bimo menghampiriku. Terlihat Kliwon dan Panjul berada di sampingnya. Tidak ada dari kami yang akan jadi korban ilmumu," ucapnya sambil mulai membacakan doa. Terlihat wajah putus asa di wajah Nandar. Dia tahu makhluk-makhluk pengikutnya tidak akan bisa mengalahkan kemampuan kedua orang hebat ini. Wajah Nandar terlihat mulai pucat. Air mata mulai menetes di matanya. "Baiklah, kalau bukan kalian tumbalnya, berarti sekarang giliranku," ucapnya dengan menahan tangis. Aku tidak mengerti dengan apa yang dia maksud. Namun aku melihat Pak Le berlari ke arahnya. Tapi belum sempat sampai meraihnya, puluhan makhluk halus tadi yang menyerang kami kini mengurbuti Nandar, menarik kedua tangannya, mencabik-cabik tubuhnya. "Ardian, kamu akan ceritakan ini di radiomu kan?" ucapnya lagi memaksa berbicara. Terlihat makhluk hitam yang tadi merasuki tubuh Didi meraih wajah Nandar, mengeluarkan kedua matanya dari tempatnya. Terdengar teriakan putus asa yang menghilang bersama dengan tubuhnya yang berserakan. Aku merenung, apakah semua ini karena perbuatanku? "Mas, gak usah dipikirin, itu salahnya sendiri," ucap Panjul kepadaku. Malam ini terasa sangat panjang. Kami menghampiri Nizar dan Didi dan membawanya pulang ke kampung.
Di pagi hari warga kampung berkumpul menghampiri kami. Tak sedikit yang memarahi kami atas perbuatan kami. Singkat cerita 3 hari berlalu. Didi Nizar Ranto sudah hampir pulih dari luka-lukanya. Dika datang menjemput kami dan meminta maaf atas kesalahpahaman di siaran radio. Aku tidak mempermasalahkan, jelas itu bukan salahnya. Pak Le, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya berhutang banyak sama Pak Le. Sama kamu juga, Dek, ucapku pada Pak Le dan Panjul. Benar, Pak. Warga desa juga sudah baik dan sudah mau membantu mengobati kami, tambah Nizar. Pak Le kemudian tersenyum dan terlihat Panjul mengambil sesuatu dari dalam rumah. Mas Ardian, tanda tanganin dong radioku buat kenang-kenangan, ucap bocah itu sambil menyodorkan radionya. Ya ampun Panjul, kamu itu udah nyelamatin nyawaku. Harusnya aku yang minta tanda tangan sama kamu, jawabku kepadanya. Lagian setelah kejadian ini kayaknya saya mau berhenti dari radio tengah malam. Nah Ardian, gak usah menyalahkan diri atas kejadian semalam. Jangan kira hanya Nandar yang terinspirasi dari radio tengah malam. Ini si Panjul juga salah satunya. Hanya saja Nandar memilih jalur yang salah, ucap Pak Le. Aku mengambil radio yang dibawa Panjul dan menandatanganinya. Ini aku tulis nomor HP-ku juga, jadi kamu bisa hubungi aku kapan saja. Anggap saja aku ini kakakmu sendiri, ucapku pada Panjul. Matur suwun Mas Ardian, balasnya dengan senang. Kalian sering-seringlah main ke tempat ini. Saya berencana mau menjual sawah dan mencoba mengoperasikan pabrik gula itu lagi. Datanglah kalau tempat ini sudah tidak angker lagi, cerita Pak Le. Siap Pak, setiap ke kota ini kami pasti akan mampir, ucap Didi pada Pak Le. Kami pun pamit dan meninggalkan desa ini. Terlihat sosok pabrik tua yang terlihat megah di siang hari. Tidak akan terbayangkan apa yang terlihat saat hari sudah mulai malam, kecuali kalian merasakannya sendiri. Beberapa minggu berlalu setelah kejadian di pabrik gula, aku mencoba kembali ke ruangan siaran. Walaupun cukup ragu, aku memutuskan untuk kembali memulai siaran. Namun kali ini aku akan memilih-milih cerita. Terutama aku tidak akan memilih cerita yang berbau ilmu hitam. Gimana bro, udah siap tempur lagi? Ucap Dika sambil menepuk punggungku. Kita coba tapping ya, tapi kita mulai dari cerita yang ringan dulu, balasku pada Dika. Ya udah, sana pemanasan dulu, lanjut Dika. Aku memasuki ruangan, mencoba melihat sekeliling ruangan. Tampaknya aku memang rindu dengan ruangan ini. Aku menyetel posisi mic dan menyiapkan naskahku. Namun sebelum dimulai, mendadak lampu ruangan menjadi mati, disusul dengan komputer di hadapanku. Dika, lampunya mati, tanyaku pada Dika. Sebentar, gue cek dulu, teriaknya dari luar. Aku mencoba merogoh tasku mencari handphone atau apapun yang bisa membantu menerangi ruangan ini. Namun saat siaran, handphone selalu kutinggal di luar karena mengganggu frekuensi suara. Yang kutemukan adalah sebuah korek tua yang dulu dipinjamkan oleh Pak Le Bimo saat di pabrik gula. Aku sedikit ragu untuk menyalakan, namun suasana gelap sudah berhasil membuat aku cukup gelisah. Percikan api mulai muncul dari pemantik yang aku putar. Api pun mulai menyala. Cahaya mulai menerangi ruangan ini. Kuharap ini cukup untuk menghilangkan rasa gelisahku akan gelap. Tapi ternyata sebaliknya. Sosok wanita dengan kepala yang hampir terputus menempel di belakang monitorku. Merasa sadar akan reaksiku, ia menghampiriku dan menjatuhkan kepalanya di atas mejaku. Aku terjatuh dari kursi, namun tak berhenti sampai di situ. Dari bawah meja muncul makhluk kerdil dengan wajah yang rusak sedang bergelantungan di kakiku. Sontak aku mundur dan menjauhinya. Namun punggungku menyentuh sesuatu. Aku menoleh ke belakang. Kain kafan lusuh yang penuh dengan tanah berada di hadapan wajahku. Ternyata sesosok pocong selama ini berdiri di belakang tempat dudukku. Korek api itu terus menyala. Aku mencoba meniupnya namun gagal. Terlihat seseorang dari kaca ruangan. Aku berlari menghampirinya. Dika, tolong, teriakku. Namun yang terlihat dari kaca bukanlah Dika. Sosok manusia dengan wajah yang tidak utuh. Matanya tak lagi ada di tempatnya. Aku kenal wajah itu. Itu adalah Nandar.
"Ardian, kamu bisa melihatku?" tanya makhluk itu sambil berjalan ke arahku. "Enggak, pergi, pergi." Aku mengusirnya. "Ceritakan, Ardian, ceritakan kisah-kisahmu. Kami akan selalu berkumpul di dekatmu setiap kamu membacakan cerita tentang kami," ucap makhluk yang menyerupai Nandar itu. Dan benar saja, aku mengangkat korek api itu dan melihat ke sekeliling. Sekumpulan makhluk halus berkumpul di ruangan ini menanti ceritaku.